Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan melanjutkan perbincangan kita dengan Pak Dahlan Iskan selaku tokoh pers nasional. Pak Dahlan, kalau di segmen sebelumnya kita membahaskan bagaimana kemudian tantangannya nih di era digital, teman-teman, wartawan, insan pers ini kemudian harus juga berinovasi. Seperti Pak Dahlan sendiri sekarang juga akhirnya merambah begitu ke dunia digital di media sosial seperti YouTube. Apa sih kemudian bisa menjadi pandangan nih? Masyarakat kan sekarang otomatis banyak juga yang akhirnya dominan menonton yang media sosial dibanding media-media mainstream seperti TV, terus kemudian membaca koran. Mungkin itu sudah sangat ditinggalkan begitu ya Pak Dahlan. Apa kemudian yang bisa menjadi pembeda begitu ketika masyarakat mendapatkan informasi di media sosial dengan di media yang seperti saat ini di televisi, di media cetak atau radio, Pak Dahlan? Sebetulnya Indonesia ini agak kurang beruntung karena begini, sebaiknya sebetulnya perkembangan satu masyarakat itu dari masyarakat tidak bisa membaca, kemudian menjadi masyarakat pembaca. Setelah era masyarakat pembaca ini terbentuk dengan baik, kemudian datang era digital, visual, dan audiovisual begitu. Nah itu yang terjadi di Amerika, yang terjadi di Jerman, yang terjadi di Eropa. Bahwa masyarakat itu sebelum era digital dan sebelum era visual ini datang, itu mereka sudah terbentuk sebagai masyarakat pembaca. Mereka kegilaan membaca itu luar biasa. Mereka adalah pembaca buku yang baik, pembaca media yang baik. Waktu itu belum ada televisi, belum ada internet. Nah, sehingga kalau zaman itu kita ke Jepang misalnya, kita berada di kereta api begitu, semua orang itu membaca. Semua orang, apapun, ada baca koran, ada baca buku, ada baca komik, apapun membaca. Tetapi belakangan ketika saya ke Jepang, di kereta atau di bis kota, semua orang pegang handphone dan menatap layar handphone. Jadi berbeda sekali, tetapi itu tidak apa-apa karena budaya membacanya sudah terbentuk, sudah mendarah mendaging, kemudian pindah menjadi budaya menonton begitu. Nah, kita ini di Indonesia belum lagi budaya membaca ini mendarah mendaging, sudah datang budaya menonton. Akhirnya kita langsung menonton. Kita tidak pernah melewati budaya membaca. Padahal membaca itulah sebetulnya yang lebih penting karena dengan membaca itu sempat memikirkan apa yang dibaca, sempat istilahnya berimajinasi mengenai apa yang dibaca, kemudian muncullah ide-ide. Beda dengan menonton. Menonton itu masuk lewat begitu. Nah, sayang sekali sebetulnya kita belum sempat menciptakan masyarakat pembaca, sudah langsung pindah ke masyarakat menonton. Ini sebetulnya sayang sekali. Kita terlewatkan satu era yang disebut era membaca. Nah, padahal intelektual datang dari membaca itu. Tapi ya sudahlah, ini kita terima. Nah, saya belum merenungkan apa dampak panjang bagi masyarakat ketika masyarakat yang belum terbentuk budaya membaca sudah langsung masuk ke budaya menonton. Saya belum tahu dampak panjang kepanjangnya seperti apa, tetapi itulah bedanya kita dengan Amerika, dengan Eropa, dan dengan Jepang, yang mereka terbentuk dulu masyarakat budaya membacanya, baru kemudian budaya menonton. Nah, kita langsung memasuki budaya menonton, tentu dengan segala dampak panjangnya yang ke depan ini. Lagi-lagi harus disyukuri juga minatnya sudah ada membaca kemudian menonton, tapi sayangnya memilah-milih beritanya atau informasinya juga masih belum terbentuk begitu ya Pak Dahlan ya. Ini juga lagi-lagi di era digital ini kan akhirnya memunculkan pers yang begitu bebas, begitu banyak informasi yang cepat, kemudian juga dengan berbagai platform ini masyarakat bisa menemukan adanya informasi, bahkan bisa menjadi jurnalis begitu. Bahkan kalau ada menemukan satu peristiwa, mereka bisa share kemana-mana dan ini kan jadi bola liar begitu ya, informasi ini begitu luas. Bagaimana Pak Dahlan kemudian melihat ini, banyak orang yang akhirnya sekarang bisa menjadi profesi jurnalis begitu dalam tanda kutip dan menyebarkan informasi yang begitu luas, Pak Dahlan? Ada sisi baiknya.
bukan ada, banyak juga. Sisi baiknya banyak, sisi kurang baiknya juga banyak. Sehingga tentu saya melihat sisi baiknya adalah memang hak seseorang untuk mengetahui dan hak seseorang untuk membagi-bagi apa yang mereka ketahui. Dan sehebat-hebat wartawan, sebesar-besar surat kabar, sebesar-besar media, tentu tidak akan mampu menjangkau seluruh kehidupan masyarakat. Nah, dengan orang per orang sekarang bisa menjadi wartawan dalam tanda kutip, karena punya kamera, karena punya handphone, maka dia praktis bisa menjadi wartawan, maka sisi untungnya adalah masyarakat bisa mendapatkan informasi jauh lebih cepat dari manapun, termasuk dari tempat yang tidak ada wartawan. Nah, itu sisi baiknya. Nah, apalagi kalau mereka juga ternyata bisa mendapatkan kehidupan dari sana. Ada di desa-desa orang menjadi YouTuber yang ternyata bisa kaya untuk tingkat desa itu dan seterusnya. Nah, sisi negatifnya adalah karena kurang pengetahuan di bidang jurnalisme, maka beberapa etika dan beberapa ketentuan jurnalisme mungkin dilanggar. Tapi mungkin lama-lama ini juga akan terevaluasi dan perkembangannya kita lihat dalam 5 tahun ke depan apakah ada kematangan dan pematangan dalam bidang individual journalism ini. Baik, kemudian bagaimana pandangan Pak Dahlan sendiri melihat tadi ya banyak sekali tantangan dari insan pers di tengah-tengah perkembangan media dan teknologi yang begitu luar biasa. Apa yang harus ditingkatkan, apa yang harus dilakukan nih supaya nilai-nilai jurnalistik itu masih tetap hidup dan sesuai begitu dengan pada nilai-nilai dasarnya. Ya, saya tidak akan menasihati apa yang harus dilakukan karena semua tahu apa yang harus dilakukan. Tetapi mungkin juga ini sudah zamannya begitu, harus diterima. Dan paling jelek adalah kita menunggu apa yang disebut tipping point. Tipping point itu dalam teori adalah sesuatu yang tidak bisa diperbaiki. Tunggulah kehancurannya. Dari kehancuran itu nanti kita bangun kembali. Gitu. Nah, apakah situasi jelek media dan jurnalisme sekarang ini masih bisa diperbaiki sekarang atau sudah nggak bisa diperbaiki sehingga kita harus menunggu tipping point, artinya menunggu kehancuran. Nah, ini yang sekarang sedang saya pikirkan, apakah masih bisa diperbaiki atau kita harus menunggu tipping point atau menunggu kehancuran baru nanti kita perbaiki dari reruntuhan kehancuran itu. Nah, ini kan sebagai jurnalis, yang pertama paling harus ya wajib dilakukan adalah berdasar pada kebenaran. Dan kita tahu disrupsi teknologi, informasi yang begitu bebas ini kan akhirnya membuat mata masyarakat tertutup mungkin pada kebenaran. Apa yang kemudian harus dilakukan nih sebagai wartawan? Apa yang harus dipegang? Nilai apa yang harus dipegang? Mungkin Pak Dahlan sendiri punya nih nilai-nilai itu yang bisa dibagikan ke teman-teman jurnalis ataupun saya sebagai wartawan juniornya Pak Dahlan. Tentu kalau di masa lalu wartawan, media, pers itu kan tidak bisa dipisahkan dari perjuangan bangsa dalam pengertian begini. Negara ini akan baik kalau demokrasinya matang. Demokrasi akan baik kalau ada kontrol. Demokrasi tidak akan baik kalau tidak ada kontrol. Nah, tugas media adalah di bidang kontrol itu. Karena itu media disebut, pers disebut pilar keempat demokrasi. Setelah eksekutif, legislatif, yudikatif, kemudian ada pers, begitu. Sehingga pers yang akan mengontrol eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, tetapi pada zaman seperti ini, apakah peran pers sebagai pilar keempat demokrasi itu masih bisa berjalan? Nah, kalau fungsi sebagai pilar keempat demokrasi nggak bisa berjalan, ya habis kita. Apa artinya jadi wartawan? Apa artinya? Ya jadi YouTuber biasa saja, begitu. Nah, untuk wartawan bisa memerankan diri sebagai pilar keempat demokrasi, tentu harus ada jaminan bahwa kesejahteraan wartawan ini harus baik. Nah, sekarang perusahaan-perusahaan media kan hancur karena medsos ini. Nah, apakah perusahaan media yang hancur itu bisa membuat wartawannya terjamin? Kan tidak.
Jadi tantangan yang sangat berat adalah bagaimana perusahaan media bisa bertahan, kemudian bisa menjamin kehidupan wartawan, dan dengan demikian maka wartawan bisa berfungsi untuk kontrol sosial, kontrol demokrasi, sehingga dengan demikian wartawan tetap bisa menjadi pilar keempat demokrasi. Nah, ini yang saya anggap hancur tadi di sini. Ini sebetulnya sangat berbahaya karena dengan zaman medsos yang mengakibatkan kepercayaan kepada media merosot seperti ini, yang dibahayakan adalah negara, terutama yang dibahayakan adalah demokrasi. Demokrasi ini bisa bahaya karena tidak ada lagi pilar keempat yang bisa mengontrol eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Begitu. Ini mendasar, penting, tapi apakah ada yang mikirkan ini? Terima kasih. Baik, itu dia luar biasa sekali bagaimana kemudian juga peran insan pers meskipun banyak tantangannya tapi memang harus dihadapi dengan memegang teguh begitu ya nilai-nilai jurnalistik yang juga sudah tadi dipesankan oleh Pak Dahlan Iskan. Terima kasih Pak Dahlan telah hadir bersama kami berbagi cerita dan berbagi nasihat begitu ya sebagai wartawan senior. Dan selamat kembali beraktivitas Pak Dahlan, sehat-sehat selalu. Ya pemirsa, sempat menjadi seorang pemulung, membuat Daryati mengabdikan diri untuk menolong warga prasejahtera di pemukiman pemulung. Informasinya sesaat lagi pemirsa, tetap bersama kami di Halo Indonesia.